menurut teori marketing hebat apa sih? Ya pertama harus kenal produk. Apa sih Apple? Itu marketing. Ya menguasai produk namanya. Kalau secara teori loh ya. Harus ini buah ini target market ini siapa sih? Itu sudah umum. Itu menurut saya itu wajib harus tahu. Tapi yang hebat itu benar hebat harus jual. Ini Apple, ini kan mulus nih. Ini ada misalnya ada cacat dikit, gimana cara jualnya? Jual kemana? Itu penting, itu yang hebat, yang bisa jual. Ini kondisi mulus, semua orang bisa jual. Halo semuanya, balik lagi ke Segar Talk. Kali ini saya bersama salah satu co-founder SKI juga. Saya perkenalkan langsung Ko Tomo. Halo Ko. Halo Ti, baik. Mana kabarnya? Baik Ko. Terima kasih sudah diundang di Segar Talk. Thank you juga Ko karena mau ngobrol langsung di Segar Talk hari ini. Jadi sebenarnya aku kenal Ko Tomo itu belum lama sih, karena aku kan baru tahun ke-6 dan memang udah ada Ko Tomo, tapi sebenarnya nggak kenal banget, cuman tahu oh ya Ko Tomo orangnya seperti ini, Ko Tomo ini biasa ngurusin ini itu. Jadi aku mau kenalan sedikit tentang Ko Tomo dan bagaimana Ko Tomo menjadi salah satu co-foundernya SKI. Boleh gak kok cerita tentang itu? Terima kasih Ti pertanyaannya. Saya join ke grup Segar itu tahun 2007. Tepatnya itu seingat saya itu 8 Januari 2007. Kenapa saya ingat tahunnya? Karena banjir. Oh, tahun banjir di Jakarta ya. Nah, makanya saya ingat. Nah, itulah hari pertama saya join ke Segar Group. Waktu itu gudangnya masih daerah Sunter. Sunter, oke. Karena di situ saya mulai sebagai marketing. Sebagai marketing dulu ya kalau itu. Oke. Dan aku dengar Ko Tomo kan dulu kerja di Buah ya. Betul. Ya kan dari dulu kan. Betul. Bahkan sebelum masuk SK juga udah kerja di Buah. Betul. Nah, gimana awal mula terjun di dunia Buah kok? Ya. Karena aku yang sebelum itu aku nggak tahu tuh. Ya. Kalau boleh saya flashback ke belakang. Jadi saya ke Jakarta merantau. Saya asli dari Kalimantan Barat. Itu tahun 2003. Tanggal saya masih ingat sekali. 31 Agustus 2003. Saya ingat. Nah, saya ke Jakarta. Waktu itu modal nekat. Saya nggak tahu Jakarta seperti apa, belum pernah naik pesawat. Pertama kali saya naik pesawat. Mungkin kenapa saya ke Jakartanya dulu ya. Jadi waktu itu di Pontianak, itu ada Pontianak Pos waktu itu. Arcaya Pos, sekarang jadi Pontianak Pos. Itu buka lowongan, itu ada PO Box gitulah. Saya nekat, saya bikin lamaran, terus dipanggil. Dan ada interview, kamu ke Jakarta, mau nggak? Itu di interview Jakarta di Pontianak. Saya nekat, karena saya pikir saya harus keluar dari Pontianak kalau naik sukses. Saya nggak bisa di Pontianak terus kan, dengan kondisi pada saat itu kan. Satu sisi saya secara pendidikan juga tidak mandai, jadi udah nekat. Oke, saya terima, dikasih tiket pesawat terbang ke Jakarta. Yang saya cerita itu 31 Agustus 2003. Kemana saya nggak tahu. Posisi nggak ada keluarga. Saya juga nggak tahu, karena memang saya sama sekali nggak ngerti Jakarta, nggak tahu siapa. Sampai di bandara dijemput. Kalau boleh saya nyebut perusahaan itu importir buah juga. Nah, dari bandara mendarat dijemput langsung ke Pasar Induk Kramat Jati. Ngapain jualan buah? Langsung jualan buah berarti? Jadi dia Jakarta langsung kirim ke salah satu tokonya
yang di pasar induk Kramat Jati. Istilah training lah di Training di sana. ya. Jadi pada masa itu pasar induk Kramat Jati itu nggak kayak sekarang sih. Dulu itu kita buka toko aja ada bau, apalagi pasarnya itu becek. Oh, Jadi nggak sebersih sekarang lah ya. Jadi berawal dari situlah saya mengenal buah. Tiap pagi jam 5 pagi sudah harus bantu Buka. ya mengerti buah ini buah apa saya juga ngerti. Saya ngerti. Jadi mulai dari situlah diajarin, di training. Kurang lebih di pasar induk 2 minggu. Setelah 2 minggu training, terus saya baru dikirim ke kantor pusatnya. Di training lagi di situ kurang lebih 1 bulan, baru setelah udah mengenal buah itu ini apel apa, ukurannya apa gitu kan, baru diajarin jadi sales dan seterusnya gitu. Sampai Akhirnya masuk ke SK. betul. Oke, berarti dari Pontianak ke Jakarta langsung terjun ke dunia buah. Betul. Eko. Iya. Tapi sebelumnya di Pontianak tuh orang tua bisnis atau apa kok? Saya lahir dari keluarga petani. Keluarga petani. Betul. Jadi kurang mampu. Kurang mampu. Kalau boleh cerita lagi, masa kecil saya itu di kampung, bukan kampung malah dusun, dusun namanya Dusun Semanja, desanya Benawai Agung, kecamatannya Sukadana, kabupatennya Ketapang. Sekarang sudah jadi Kayung Utara, Mekaran. Nah, zaman saya kecil itu listrik nggak ada, Listrik nggak ada. Sekolah SD mesti jalan kaki dari rumah ke sekolah ke desa itu kurang lebih 4 kilo jalan kaki. Kalau hujan ya tahu sendiri jalannya becek. Kalau hujan. Kalau kering batu-batuan ya, jadi tidak pernah pakai sepatu. Nah, jadi itu. Terus SMP-nya lagi harus ke kecamatannya, dari rumah itu sekitar 8 kilo. 8 kilo jalan 8 kilo orang naik sepeda, naik sudah sepeda. Tapi dengan kondisi jalan yang sama, listrik belum ada. Ya, gampang. Terus SMA-nya saya di Kabupaten Ketapang. Dari kampung saya itu ke kabupaten itu sekitar 2 jam perjalanan kalau dengan kendaraan umum. Oke. Gitu. Setelah tamat, saya tahun 98 tamat SMK, pindah lagi hijrah lagi ke Pontianak kerja. Oh, kerja di Pontianak baru. Ya, Setelah itu terima lowongan yang dari PO Box itu ya, Pak? Betul. Baru ke Jakarta sampai sekarang. Oke. Oke, kok. ya, Kan tadi Kotomo ceritakan dari awal marketing, dari perusahaan lama sampai join ke SK pun masih marketing kan? betul. Dan kan kita tahu nih, Kotomo sekarang sebagai salah satu co-founder SKI. Ya. Dan itu kan waktunya cukup singkat ya kok. Ya. Kotomo kan baru join SK 2003 dan ya berarti udah... Sorry, 2007. Ya 2007 join SK dan sampai sekarang kan 2023. Dan awalnya marketing sampai sekarang jadi salah satu co-founder. Ya. Nah, gimana caranya dengan waktu yang singkat Kotomo bisa ada jadi sampai sekarang gitu loh, dari marketing ke co-founder kan itu naiknya jauh sekali. Ya. Gimana caranya, dan kita mau tahu nih. Ya. Itulah mungkin modal nekat dan kepercayaan diri saya. Dan ketiga itu kesempatan yang diberikan oleh perusahaan. Mungkin sebelum saya cerita tadi, saya masuk itu Januari 2007 sebagai marketing itu. Januari saya masuk sebagai marketing. Oktober saya ditunjuk oleh perusahaan sebagai kepala marketing. Artinya dalam berapa bulan itu? 7 bulan sudah ditunjuk sebagai kepala marketing. Iya, sekitar 7. Artinya cepat dong. Ya. Tentu perusahaan punya
cara untuk menilai kenapa itu seseorang itu bisa, kan itu sudah ada aturan mainnya lah. Ya salah satunya mungkin tentu kinerja kan. Ya pasti. kinerja itu buat yang saya nggak pernah apa namanya kerjaan saya nggak pernah nolak. Apapun saya ditugaskan oleh manajemen, saya jalankan. Dan saya tidak pernah nanya, saya jalanin dulu, Kerjain aja dulu. kerjaan dulu. Mungkin itulah salah satu nilai kenapa saya Bisa naik jadi, kepala marketing. tentu saya bisa jadi salah satu pemegang saham di SKI karena tentu ada berkat dari seseorang, Oke. ya, orang yang sangat ya yang berjasa lah. Tentu ada Pak Hendro, yang perintah Pak Michael, Ya. ada Pak Herman, ada Pak Aseng. Nah ini ada Pak Aseng. Saya bisa join di SK karena Pak Aseng. Saya ditelepon oleh Ko Aseng itu Desember 2006. Desember 2000. Ya, Desember 2006. Telepon saya, mau nggak kamu join di Segagut? Saya langsung siap. Karena sebelum saya di Segagut, waktu di perusahaan lama itu, saya sudah sering dengan namanya SK. Memang cita-cita saya harus ke SK buah. Jadi kalau memang waktu itu dunia buah itu semua orang berpodaman ke SK, acuannya ke SK apapun dari maku ke harga segala macam tuh SK. Jadi saya langsung saya harus sukses di buah, saya harus ke SK. Itu saya sudah saya targetin itu. Kenapa bisa sampai hari itu? Berarti ya ada kesempatannya juga. Udah Kesempatan. Kalau waktu itu, aku rasa kalau waktu itu Kotomo nggak mau coba juga mungkin Kotomo nggak ada sampai sekarang gitu sih. Betul. Tentu ya perusahaan selalu kasih kesempatan. Ya. Nah itu, kalau kasih kesempatan ya kita harus coba. Perusahaan sudah baik, kasih kesempatan, ya kenapa kita harus coba? Coba dulu aja. Oke. Sorry. Oke, dan ya itulah kenapa sampai akhirnya Kotomo bisa jadi salah satu co-founder sampai sekarang. Karena kesempatan Dan mau mencoba itu. Dan pastinya ya dibuktikan dengan kinerjanya Kotomo ini ya. Bukan cuma mau coba tapi ya nggak ada hasilnya, sekarang kerja gitu ya. Ya. Dan kan nih kalau boleh dibilang berarti dari dulu Kotomo dari Pontianak ke Jakarta ada di buah, ya kan? Dan jadi marketing, Betul. ya kan? Jadi menurut Abu berarti Kotomo belajar banyak dari marketing dan ya yang aku dengar dari banyak orang sih, ya Kotomo termasuk marketing yang cukup hebat. Amin. Amin ya. Amin. Dan tapi kalau menurut Kotomo sendiri, apa sih marketing hebat itu? Sebenarnya marketing hebat itu kalau menurut saya 2. Apa tuh? 1, harus bisa jual barang yang tidak laku. Harus bisa jual barang ini. 2, dan harus lagi. Harus bisa nagih. Iya, jangan bisa jual nggak bisa lagi. Kalau menurut teori marketing hebat apa sih? Ya pertama harus kenal produk. Apa sih Apple? Itu marketing. Ya menguasai produk namanya. Kalau secara teori loh ya. Harus ini buah ini target market ini siapa sih? Itu sudah umum. Itu menurut saya itu wajib harus tahu. Tapi yang hebat itu barang hebat harus jual. Ini Apple, ini kan mulus nih. Ini ada misalnya ada cacat dikit. Gimana cara jualnya? Jual kemana? Itu penting. Itu yang hebat yang bisa jual. Ini kondisi mulus, semua orang bisa jual. Ya karena Bagus. Yang pertanyaannya nggak bisa. Yang kondisi yang kurang bagus itu gimana cara jualnya? Itulah seorang marketing hebat harus bisa jual barang yang kurang bagus.
Udah jual, tagihnya gimana? Jangan bisa jual, nggak bisa tagih. Itu menurut saya. Itu pengalaman saya juga. Pengalaman nih. Ya, Ya pagi udah, ya berarti udah 20, ya 15, itu 20 tahun. 20 tahun. 20 pas. Dengan 2003 saya kesini kan, sekarang 2023. Ah ya benar, 20 tahun. tahunan. Ya, Dan juga berarti kan marketing kan bukan cuma bisa jual, bukan cuma bisa nagih kan kok. Ya tapi dalam membangun hubungan ya sama customer. betul. Nah gimana caranya Kotomo sebagai marketing bisa membangun hubungan sama customer? Nah, memang salah satu supaya jadi marketing web itu harus di goodwill namanya istilahnya mungkin ya. Goodwill yang di hubungan baik dengan kita harus tahu itu langganan atau customer itu maunya gimana. Itu tadi saya bilang itu tahu apa yang mau oleh langganan, marketnya dan terus tahu lebih penting lagi misalnya hobi itu langganan itu apa. Bukan cuma dia tahu mau jual, Iya, jadi setidaknya kita harus ngobrol lah ya. internalnya juga Ya, perlu tahu ya. Ya memang sih tidak semua langganan atau customer mau terbuka, tapi itu adalah caranya kita seorang marketing untuk mendekatkan diri ke langganan customer. Kayak itu masing-masing punya cara lah gitu. Ya dan memang ya untuk bisa deket ya harus Ya, kenal ya kok. betul. Bukan cuma tahu dia bisa jual apa, dia betul. butuh apa. Bukan cuma kita hanya sebatas tawarin barang, tapi juga harus tahu. Kadang-kadang ada langganan kan memang mau Mau open ya. opennya, itulah kita masuk. Itulah kalau kita bisa nangkap, bisa nyaman bicara sama kita, itu salah satu nilai lebih, nilai plus soal marketing. Ya benar, jadi dia jadi terbuka, dia mau bangun hubungan, pasti ngorder. Betul. Iya. Ya, benar setuju kawan. Dan juga apa sih nilai penting yang harus dimiliki seorang marketing kok? Tadi kan udah bangun hubungan. Tadi marketing juga harus bisa jualan pastinya, dia harus bisa nagih. Nah nilai penting apa lagi nih kok yang dibutuhin seorang marketing? Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi loh, bukan seorang ilmu profesor, seorang nilai kan sudah kalau teori ini. Cuman satu menurut saya, Apa? rasa memiliki. Rasa memiliki. Kalau kita sudah merasa memiliki, misalnya kita contoh lagi nih, apel, ini pir. Oh ini barang kita nih, kita akan timbul kita untuk menjualnya. Kalau nilai seorang marketing apa? Sanggup menjual, memasarkan. Kalau kita memiliki, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjualnya, mencapai target segala macam. Kalau kita tidak merasa memiliki, Barang banyak di gudang ya udah gitu ya. cuma satu kuncinya. Kalau sudah merasa memiliki, semua rintangan ada. Jadi kayak pasangan juga ya kok. Betul. Ini kan kalau kita nggak dianggap sama pasangan kita kan jadinya gimana ya? Jangan contoh pasangan, contoh nih, Tiara punya jerawat nih. Waduh, saya dah nih, gimana muka saya nih akan cari tahu gimana cara menghilangkan jerawat itu. Sama. Iya. And itu Rasa memiliki itu nomor satu menurut saya. marketing. Nilai ini. Berarti yang pertama rasa memiliki, terus harus pinter bangun hubungan ya kok pasti ada. Terus pinter jual barang yang gak laku, bukan barang laku doang, dan juga Menguasai produk itu. menguasain produk mah itu udah Bagian itu udah pastilah. Secara teori marketing itu semua orang tahu lah, nggak perlu saya. Iya benar-benar. Kalau ya kita nggak menguasai produk, Ya, yang jual apa? yang penting yang kita menurut saya yang kita alamin sendiri itu penting. Terus kita Oke, dan juga gimana sih kok kan di buah ini kan main buah selama 20 tahun kan pasti ada suka dukanya Ivan. Maksudnya ada naik turunnya, ada ya pasti ada masalah. Betul. Pasti selalu ada trouble-nya, ada masalahnya, bahkan bisa beda-beda ya. Betul. Setiap buah gitu. Gimana caranya Kotomo menghadapi itu? Pertama tenang, kedua percaya diri.
tenang dan percaya diri itu. Kenapa? Buah ini kan buahnya kita main buah itu bukan kita sendiri ya, kompetitor banyak. Misalnya contoh, ini kebetulan depan apel. Semua impor ini masukkan apel. Ya. Pasaran banjir segala macam. Kan harga banting-bantingan. Ya. Kita butuh ketenangan untuk menyikapi hal itu. Kita lihat lagi nih, jangan panik. Kenapa mereka jual mahal? Karena kualitas kah? Karena overstock kan? Gitu. Kita harus punya ketenangan seperti itu untuk membaca pasaran itu. Ya. Jangan terburu-buru. Memang sih main di buah itu kunci utama adalah kecepatan. Siapa cepat itu Dia yang pasti. Nah, sekali lagi, kalau kita menguasai barang kita, produk kita, kita akan tahu langkah apa yang harus kita ambil. Makanya butuh ketenangan dan percaya diri. Jadi waktu pas lagi main Ambil keputusan jangan gegabah, buru-buru gitu sih. Dan juga kita harus percaya sama apa yang kita buat supaya kita bisa pede untuk masarin produknya. Oke, knowledge juga penting banget. Nah dan kan aku tahu juga ya Kotomo tuh bagus banget dalam membangun hubungan di khususnya di retail sih, yang di supermarket ya dan Kotomo juga di kantor orang yang cukup tegas dan taat aturan banget gitu loh. Dan ya siapa sih di sini yang nggak tahu gitu, makanya kalau ada yang kotor dikit pasti oh ini bersih, ini harus rapi gitu. Itu kan pasti kan nilai yang dimiliki sama Kotomo kan pasti itu udah ada dari kecil gitu loh. Mungkin didikan orang tua juga atau dan lain sebagainya gitu loh. Dan gimana Kotomo menjalankan peraturan itu gitu loh di perusahaan. Saya mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri Sendiri dulu. Disiplin itu nomor satu. Disiplin. Konsisten. Terhadap komitmennya. Harus konsisten itu. Kalau tidak konsisten ya. Harusnya pasti susah lah ya. Nah, kalau mengenai hubungan baik dengan bawahan atau atasan atau teman apapun, itu sebenarnya komunikasi. Kunci cuma di komunikasi. Kalau kita komunikasinya cair, lancar, semua akan terbangun hubungan baik itu. Dan akhirnya nih karena Kotomo orang yang cukup tegas dan disiplin, jadinya terbawa ya sama karyawan yang lain gitu loh untuk ayo disiplin, ayo rapi, jangan berantakan gitu loh. Dan ya itu karena Kotomo juga yang ya cukup bawel untuk perhatiin banyak hal kecil ya, apalagi kita tahu juga kan Kotomo tuh orangnya on time banget ya kan. Kalau telat dikit pasti negur kita juga, ini udah telat nih, harus mulai gitu loh. Ya, kan gini loh, Tik. Kita di sini aturan sudah dibikin. Kita sebagai yang ya kali kerja di sinilah, Ya. ya harus taat aturan tersebut. Aturan yang bikin harus ditaatin, bukan dilanggar. Ya, benar sih. Gitu loh. Jadi menurut saya itu satu kewajiban. Itu nggak perlu ditegur sebenarnya. Diri kita sendiri. Bukan ditegur dulu. Itu ada yang salah, Dik. Gitu. Iya, benar sih. Ya dan ya itulah kenapa ya kita melihat sosok Kotomo sebagai orang yang disiplin, orang yang konsisten dan juga taat sama aturannya kan, dan juga on time gitu. Dan yang ngajarin kita jadi oh ya kayak tadi syuting tadi kan ya kita harus datang lebih pagi nih karena kita tahu Kotomo pasti on time gitu. Jadi kita udah wanti-wanti duluan ya, bangun jauh lebih awal untuk kita nggak telat sampai sini kok. Jadi thank you juga, aku jadi banyak kenal sama Kotomo lewat dari ngobrol hari ini, karena sebelumnya aku juga nggak tahu Kotomo tuh. Aku cuma tahu ya Kotomo dulu kerja di Buah juga dan sampai sekarang jadi
co-founder SKI kan, dan ya Kotomo ya cukup baik banget dalam bobo lokal juga ya, membangkitkan bobo lokal khususnya di SKI ya. Dan ada gak sih Kof untuk menutup podcast kita, ada gak sih pesan-pesan buat karyawan-karyawan SKI ini untuk memotivasi, untuk ya apa mungkin ya 1-2 kata-kata untuk anak-anak? Kalau Mami kalau boleh sombong dikit sih, Oke. kalau mau sukses seperti saya di Segabuk, satu, percaya diri, Percaya diri. itu penting. Kedua, berani mencoba. Berani mencoba. Jangan belum apa-apa sudah nggak bisa. Itu prinsip saya. Nah, Percaya diri dan berani mencoba. percaya diri dan berani mencoba. Ya. Ambillah kesempatan dikasih oleh siapapun, pimpinan, atasan atau perusahaan. Coba dulu. Dicoba baru tahu apa masalahnya, hambatannya. Itu Yang penting percaya diri dan mau mencoba. Itu aja. Yang terakhir kita kemauan. kemauan ya. Kalau tiga ini nggak ada ya, ini yang saya jalani. Inilah hasilnya. Ya. Oke. Thank you Kotomo sama-sama hari ini. Sesuai nanti kita ada lanjut lagi podcastnya nanti sama salah satu co-foundernya. Thank you buat obrolannya hari ini kok, yang sangat membangun nanti untuk kita semua yang mendengarnya nanti di YouTube. Baik, itu aja paling obrolan kita hari ini, Segar Talks hari ini bersama salah satu co-founder SKI, Kotomo. Oke, Terima kasih. thank you.